semangat? Bisa? Bisa. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke materi, Ibu ada sedikit agar kita semakin semangat untuk belajarnya. Jadi, perhatikan Ibu ya. Kalau Ibu bilang KPK, kalian angkat tangan sambil bilang siap belajar. Kalau bilang FEB, kalian turun tangan sambil bilang pasti bisa. Oke? Oke. Kita mulai ya. KPK, siap belajar. FEB, pasti bisa. Sebelum ke materi, Ibu ingin tanya nih ke kalian. Di sini ada yang pernah mendengar apa itu kelipatan dan faktor? Belum. Oke, jadi kalau kelipatan itu adalah bilangan yang dikalikan, sedangkan faktor itu adalah bilangan yang dibagikan. Nah, di sini kita akan belajar matematika dengan saya Ibu Ayu. Kita akan belajar berkaitan tentang kelipatan dan juga faktor, yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Coba perhatikan gambar ini ya. Nah, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK itu adalah bilangan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih, diambil yang paling kecil. Kemudian kalau untuk FPB itu adalah bilangan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih, diambil yang paling besar. Nah, KPK dan FPB itu tidak hanya bisa digunakan di matematika, tapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menentukan jadwal tiket serta untuk membagi kue atau makanan. Nah, di sini kita akan belajar KPK dan FPB untuk cara menentukannya menggunakan pohon faktor. Nah, sebelum kita ke KPK dan FPB dengan pohon faktor, kita harus tahu anak-anak apa itu bilangan prima. Di sini ada yang tahu bilangan prima itu apa? Tidak. Nah, jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya seperti nah, ini ada contoh bilangan prima. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah, yang Ibu buat ini namanya pohon faktor. Bentuknya seperti ini ya. Ini adalah angka yang angka soalnya ditulis di atas, kemudian ada pohonnya. Nanti kita lihat kalau bilangan genap itu dibagi dengan bilangan genap. Kalau bilangan ganjil dibagi dengan bilangan ganjil. Kita lihat di bilangan prima, 12 masih bisa dibagi dua anak-anak? Bisa. Dua ditulis di sebelah kiri ya. Iya. Kemudian hasilnya berapa? 6. Ditulis di sebelah kanan. Di bawah angka 6 itu masih ada angka lagi, karena 6 masih bisa dibagi. 6 masih bisa dibagi dua? Bisa. Dua. Hasilnya 3. 3 sudah masuk bilangan prima? Sudah. Sudah selesai ya? Iya. Oke, sekarang
dibagi 2? Bisa. Dua sebelah kiri. Kemudian hasilnya berapa? 8. Nah, 8 masih bisa dibagi? Masih. Ya, bagi 2. Hasilnya 4 bisa dibagi? Bisa. 2. Nah, yang Ibu lihat kali ini adalah hasil dari faktorisasi kita. Ini namanya faktorisasi prima. Ayo sebutkan, ini 2-nya ada berapa? 2. Nah, terus 16. 2-nya ada berapa? 2. Gila aku ya. Nah, kalau 2-nya itu ada 2, kita pangkatkan anak-anak. 2 pangkat 2. Karena kalau bilangan lain Ibu tetap bisa kayak 3 kali 3 itu kita pangkatkan 3 pangkat 2. Kemudian ini 2 pangkat berapa? 2. Nah, sekali kita ke KPK. Ingat, kalau KPK hanya ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terendah. Jadi faktor yang tinggi. Nah, dari ini tadi faktor tertingginya berapa? 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, kalau 2 pangkat 4 dikali 3 itu berapa? 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 8. kali 2 16 kali 3 berapa? Tahu Bu? 48. Ya. Kemudian NPB-nya, kalau NPB itu hanya ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terendah. Oke, NPB-nya yang sama kan 2 sama 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Yang pangkatnya terendah yang mana? Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2. Nah, karena tadi kita sudah belajar konfaktor, di sini itu ada permainan. Permainannya namanya coklat pintar, KPK dan NPB. Di sini ada yang pernah main dakon? Pernah. Sama anak-anak, tapi setiap lubangnya Ibu kasih angka 1 sampai 24. Di sini Ibu ada 2 jenis batu. Yang batu putih untuk angka pertama dan batu berwarna untuk angka kedua. Kita contohkan ya. Kita lihat angka pertama berapa? 12. 12 itu dibagi 2, maka 2-nya dimasukkan ke angka 2. Oke, bisa dilihat? Ini kita lihat angka pertama itu adalah angka berapa? 12. Nah, 12 itu pakai batu warna putih. Kita masukkan ke lubang angka 2. Nah, ini dibagi dengan 2. Kita masukkan ke lubang. Hasilnya berapa? 6. Nah, bisa dibagi lagi? Bisa. Berapa? 2. Itu 2. Nah, kemudian bisa dibagi lagi? Bisa. Berapa? 3. Hasilnya
2 berarti dimasukkan lagi. Ya. 3. Kemudian kita ke angka kedua. Di angka kedua itu angka berapa? Bantu berwarna. 16 berapa itu yang ibu ingkari? 2. Kemudian 2. Terus 2. Untuk mencari KPK-nya itu dipilih yang sama dengan pangkat tertinggi. Jadi lubang batunya yang paling banyak. Tertinggi. Batu paling banyak 2. Nah, jadi KPK-nya itu adalah 2. Ya, terus untuk FPB-nya kita cari yang pangkatnya terendah. Berarti kalau terendah itu dia yang lubangnya sedikit. Tadi yang mana? Tadi 2 juga termasuk ya? Iya. Tadi 2 juga termasuk di FPB. Ibu minta untuk salah satu orang praktek. Ayo, kalian. Dari 5. Walik. Ya, angka keduanya pakai ini. 5. Dia pakai kan? Sudah. Sama. Nah, sekarang kita kerjakan tugas secara berkelompok. Kelompoknya sama seperti yang telah dibagi kemarin. 3 kelompok ya. Oke, sudah semuanya? Sudah dapat? Silakan dikerjakan. Ini sudah dikerjakan. Nanti maju presentasi yang soal nomor 2 saja. Sudah selesai? Sudah. Nah, ayo kelompok 2 untuk maju. Oke, angka 3 kita masukkan 1 batu. 1 menit. Angka 6 kita masukkan 1 batu. Angka 9 kita masukkan 1 batu. Terus angka 12 kita masukkan 1 batu. Angka 15 kita masukkan 1 batu. Angka 18 kita masukkan 1 batu. Angka 21 kita masukkan 1 batu dan angka 24 kita masukkan 1 batu. Kita masukkan ke angka 6 1 batu, kita masukkan ke angka 12 1 batu, kita masukkan ke angka 18 1 batu. 15 4 detik. Ke angka 24 1 batu. Jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Oke, terima kasih. Dibagi ya. Terima kasih. Kita Sudah.
Ini Ibu ada soal evaluasi, kalian kerjakan secara mandiri ya. Tidak boleh ada yang menyontek. Ya, Bu. Gimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Hari ini kita sudah belajar tentang KPK dan FBB menggunakan pohon faktor dan juga coklat permainan. Semoga Ibu terima kasih kepada kalian semua karena hari ini kalian sangat semangat sekali untuk belajar, bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu. Kalian semua hebat dan juga pintar. Ibu berharap setelah ini kalian bisa menggunakan permainan untuk belajar matematika. Sekian dari yang Ibu sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.